Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sukmawati dari UPBJJ Surakarta. Di sini saya akan membacakan surah Al-A'raf dari ayat 1 hingga ayat ketiga dan surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita mulai pembahasan di dalam surah Al-A'raf dari ayat 1 sampai ayat 3. Di sini karena kita disuruh untuk membahas hukum nun sukun atau tanwin, maka ayat satunya kita lewatkan, kita lanjut ke ayat kedua. Di ayat kedua itu ada tanwin bertemu huruf hamzah. Ini disebut ke dalam hukum idhar halqi. Karena apa? Karena dibaca jelas. Kemudian ada nun sukun bertemu za. Ini masuk ke dalam hukum ikhfa haqiqi. Ini dibacanya samar-samar. Selanjutnya nun sukun bertemu fa. Ini juga dibaca samar-samar. Kemudian ada sodrika. Sodrika itu masuk ke dalam qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah di tengah-tengah ayat. Kemudian ada tanwin bertemu huruf mim. Ini masuk ke dalam hukum idgham biguna. Idgham biguna. Apa sih idgham biguna itu? Cara bacanya dengan dengung dan ditekan. Selanjutnya ada nun sukun bertemu ha. Nun sukun bertemu ha masuk ke dalam hukum idhar halqi. Dibaca jelas. Kemudian ada nun sukun bertemu za. Ini masuk ke ikhfa haqiqi. Dibaca samar-samar.
Kemudian kita lanjut ke ayat ketiga. Situ juga ada ikhfa hakiki, nun sukun bertemu za, baca samar-samar. Kemudian ada mim sukun bertemu mim bertasydid. Ini masuk ke dalam idgham mimi, dibaca dengung dan ditekan. Kemudian ada mirrabbihim, mirrabbikum. Di situ ada nun sukun bertemu ro. Ini termaksud ke dalam hukum idgham bila guna. Bila guna tidak berdengung. Kemudian ada mim sukun bertemu wa. Ini masuk ke dalam idhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Kemudian ada nun sukun bertemu da, huruf dal. Ini masuk ke dalam ikhfa hakiki. Lanjut, ada tanwin bertemu huruf mim, masuk ke dalam idgham bigunah, dibaca dengung dan ditekan. Selanjutnya kita bahas Quran surah Al-Ikhlas. Di surah Al-Ikhlas ini kita dapat melihat hukum-hukum yang ada di dalamnya. Di ayat pertama itu ada ahad. Di sini ini termaksud ke dalam hukum qalqalah kubra. Kenapa di qalqalah kubra? Karena huruf qalqalah berada di akhir kalimat. Jika ada di akhir kalimat, maka dibaca qalqalahnya itu agak besar. Kemudian di ayat kedua ini juga qalqalah sugra. Kemudian ada ini mim sukun ketemu ya. Ini masuk ke dalam idhar syafawi. Mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Selanjutnya ada qalqalah sugra. Kenapa qalqalah sugra? Karena ada huruf qalqalah yang berada di tengah-tengah kalimat. Kemudian ini juga sama, idhar syafawi. Kemudian ada dal. Ini juga qalqalah kubra. Ini idhar syafawi. Kemudian ini ada nun sukun bertemu lam. Ini masuk ke dalam hukum idgham bila guna, tidak didengung dan tidak ditekan. Selanjutnya selanjutnya masih ada ini tanwin bertemu hamzah, masuk ke idhar halqi. Idhar halqi dibaca jelas. Wan ahad, dibaca jelas. Terakhir ahad, ada qalqalah kubra.
Sekali lagi, kenapa? Qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.